Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Oktavia, NIM 23034119002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan pertama mata kuliah Telaah Kurikulum Bahasa Arab. Baik, mari kita simak videonya. Baik, kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu kurikulum bahasa Arab. Bagian pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum bahasa Arab. Sebelum masuk ke pembahasan kurikulum bahasa Arab, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pada kurikulum tersendiri. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Sedangkan dalam dunia pendidikan, kurikulum ini diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ijazah. Kurikulum disusun sedemikian rupa yang memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam kegiatan belajar. Kurikulum juga tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti bangunan madrasah atau satuan pendidikan, alat pembelajarannya, perlengkapan madrasah atau satuan pendidikannya, perpustakaan, karyawan, tata usaha, gambar-gambar, halaman madrasah atau suatu pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Gagir, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atau sesuai dasar norma-norma yang berlaku, di mana hal itu dijadikan sebuah pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum di sini memuat sebuah isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Secara tradisional, kurikulum berarti sejumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa di sekolah atau kursus. Sedangkan secara modern, pengertian kurikulum ini tidak hanya sebatas pada sejumlah mata pelajaran saja. Namun, siswa atau kurikulum ini dapat diartikan secara lebih luas lagi. Model definisi kurikulum. Di sini ada 5 model. Yang pertama, kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Yang kedua, kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh para tenaga pendidik di dalam melaksanakan pembelajaran untuk peserta didiknya. Model yang ketiga yaitu kurikulum adalah usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri penting dari rencana pendidikan dalam bentuk yang sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di sekolah. Model definisi kurikulum yang keempat yaitu kurikulum dapat diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar,
alat-alat pembelajaran, dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan. Dan yang kelima yaitu kurikulum dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Masuk ke pembahasan kedua yaitu mengenai konsep kurikulum. Menurut John D. McNeill, konsep kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu humanistic orientation, yaitu kurikulum yang dapat memberikan pengalaman pada siswa dan membuat kepuasan padanya. Yang kedua yaitu social reconstruction, yaitu menekankan pada kebutuhan sosial supaya generasi akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu teknologi, yaitu kurikulum yang isinya menekankan pada proses teknologi untuk dapat mencapai kebutuhan apa saja. Dan yang keempat yaitu academic orientation. Kurikulum di sini mencakup materinya menjadi kunci atau alat memahami tentang disiplin ilmu dan lapangan belajar siswa. Masuk ke penjelasan ketiga yaitu mengenai komponen kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, ia pasti mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga mencerminkan satu kesatuan utuh sebagai program pendidikan. Komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Dalam kerangka dasar kurikulum, tujuan mempunyai peranan yang sangat penting karena akan mengarahkan dan mempengaruhi komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang menduduki posisi paling tinggi sehingga menjadi patokan bagi tujuan-tujuan di bawahnya. Tujuan pendidikan nasional selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan instruksional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, yaitu ada komponen isi. Yang dimaksud dengan komponen materi atau isi di sini adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan tadi. Undang-Undang Pendidikan menetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pengajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan nasional. Dalam menentukan isi kurikulum yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar adalah yaitu dengan cara disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikannya. Yang kedua, pengembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi isi daripada kurikulum tersebut harus diharuskan atau diusahakan agar memenuhi 3 kriteria tadi, sehingga nantinya kurikulum tersebut juga akan berguna atau bermakna bagi peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan dan penyuluhan dan pengaturan kegiatan sekolah. Selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum.
Evaluasi ini juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang akan diterapkan selanjutnya. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kurikulum bahasa Arab. Kurikulum pembelajaran bahasa Arab pada kurikulum 2004 sampai dengan 2013 disusun atas dasar pendekatan komunikatif. Bahasa Arab di madrasah atau sekolah dipersiapkan untuk mencapai kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan bahasa yang diajarkan secara integral, yaitu keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah memiliki tujuan pengembangan kompetensi linguistik, komunikatif, dan budaya. Namun, pada operasionalnya, proses pembelajaran bahasa Arab, baik dari segi metode, materi, serta penetapan tujuan pembelajaran, masih mengalami kecenderungan terhadap pendekatan struktur yang mengedepankan sisi aspek linguistik dibandingkan dengan aspek bahasa. Struktur kurikulum bahasa Arab di madrasah. Menurut KMA nomor 2007 tahun 2014, pelaksanaan kurikulum madrasah pada jenjang MI, MTS, dan madrasah aliyah mulai periode semester 2 tahun pelajaran 2014 atau 2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk materi umum. Adapun untuk materi pendidikan agama Islam atau PAI dan bahasa Arab tetap menggunakan standar K13 sesuai dengan KMA 165 tahun 2014. Keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2015, di mana struktur kurikulum K13 untuk madrasah sanawiyah atau MTS mengikuti struktur kurikulum dalam keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2015 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013 materi PAI dan bahasa Arab. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 tentang kurikulum 2013, yaitu struktur kurikulum K13 untuk madrasah aliyah berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Struktur kurikulum ini berlaku bagi madrasah aliyah yang menyelenggarakan kurikulum 2013. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.